Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masito. Saya akan menjelaskan materi tentang kebiasaan berbohong pada anak. Kebiasaan berbohong pada anak. Kebiasaan anak berbohong seringkali lolos dari perhatian orang tua. Sebab, sebagai orang tua, kita kerap menganggap anak-anak adalah malaikat kecil yang terbebas dari sikap-sikap tercela, seperti berbohong. Namun, pada kenyataannya, berbohong pun sering dilakukan oleh anak-anak. Hal ini selain diakibatkan oleh ketidakpahaman anak tentang arti berbohong, bisa juga disebabkan oleh alasan-alasan tertentu yang menyebabkan anak berbohong. Pada anak usia sekolah, berbohong sering dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang mereka anggap berharga. Misalnya, untuk memperoleh benda yang diinginkan, mendapat penghargaan atau pujian. Anak berbohong juga bisa dilakukan untuk menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti hukuman atau menutupi rasa takut. Penyebab anak suka berbohong. Tidak semua hal yang membuat anak berbohong adalah hal yang buruk. Terkadang anak bisa berbohong karena ia belum bisa membedakan mana hal yang benar dan mana yang tidak. Selain itu, anak juga mungkin berbohong karena beberapa alasan berikut. 1. Memiliki daya imajinasi yang terlalu tinggi. Anak kecil cenderung memiliki imajinasi yang tinggi. Terkadang hal ini bisa membuat anak sulit membedakan hal yang merupakan kenyataan dan hal yang sebatas hayalan belaka. Anak pun bisa dengan lantang mengatakan hal-hal yang sebenarnya hanya imajinasi mereka saja. Misalnya, si kecil mengatakan bahwa ada monster yang sudah mengacak-ngacak kamarnya. 2. Merasa takut dihukum. Terkadang anak akan memilih untuk berbohong karena takut membuat orang tuanya marah atau emosi. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar anak tidak mendapatkan hukuman atas kesalahannya. 3. Menghindar dari suatu pekerjaan atau kewajiban. Anak mungkin akan berbohong dengan berpura-pura sakit atau mengantuk ketika mereka sedang malas mengerjakan sesuatu, seperti tugas sekolah atau membersihkan kamarnya. 4. Mencari perhatian. Setiap orang tentu senang ketika dipuji atau diperhatikan, tak terkecuali anak-anak. Hal ini bisa membuat anak mencari cara apapun agar orang lain memuji atau menaruh perhatian, termasuk dengan cara berbohong. Misalnya, anak mengarang cerita dengan mengatakan kepada teman-temannya bahwa dirinya telah mendapat mainan baru yang mahal karena ia sering membantu orang tuanya. Hal ini ia lakukan agar terlihat keren di mata teman-temannya. Yang kelima, berusaha mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Anak seringkali berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya, ketika anak ingin berburu-buru bermain, mereka mungkin akan berbohong dengan mengatakan sudah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Yang keenam, takut mengecewakan orang tua. Ketika anak tidak mampu memenuhi tuntunan orang tua yang terlalu tinggi, ia bisa saja berbohong demi membahagiakan orang tuanya. Misalnya, saat anak mendapatkan nilai buruk di sekolahnya, mereka akan berbohong pada orang tuanya dengan mengatakan nilainya baik-baik saja. Yang ketujuh, yaitu memiliki masalah emosional. Anak sesekali berbohong adalah hal yang wajar, asalkan tidak menimbulkan dampak yang berbahaya bagi dirinya maupun orang lain. Namun, pada kasus tertentu anak bisa saja sering berbohong karena ia mengalami masalah emosional, misalnya bully atau depresi. Ciri-ciri anak yang sedang berbohong. Berikut ini beberapa ciri-ciri anak yang sedang berbohong. 1. Kontak mata. Anak yang sedang berbohong akan menghindari kontak mata. Cara ini adalah teknik klasik dalam mendeteksi kebohongan. Maka dari itu, para orang tua meski waspada bila melihat anak yang terbiasa berbohong, segera bertindak. Jangan sampai perilaku menjadi karakter diri sampai mereka dewasa. Nomor 2, yaitu pengulangan gerak menyentuh wajah. Orang yang sedang berbohong umumnya sering menyentuh bagian wajah tertentu secara berulang-ulang, misalnya menggaruk-garuk kepala atau memegang hidung. Hal ini dilakukan untuk menetralisir perasaan tak tenang dalam hati. Yang ketiga, yaitu cerita janggal. Ketika seorang anak terus mengulang cerita yang sama berkali-kali dan banyak kejanggalan dalam ceritanya, kemungkinan besar anak sedang berbohong. Yang keempat, yaitu reaksi defensif atau membela diri. Biasanya terjadi pada anak remaja yang berbohong. Remaja cenderung mampu untuk membela diri saat ditanya oleh orang tua. Sebagai orang tua, Anda harus memiliki kesabaran ekstra menghadapi si kecil yang telah beranjak remaja.
Yang kelima yaitu gerakan tak biasa dan kedipan mata. Tiba-tiba anak melakukan gerakan yang tak biasa dan tak pernah Anda lihat. Salah satu contoh saat balita berbohong. Mereka lebih banyak mengedipkan mata dan tersenyum nakal, tanda tengah menyembunyikan sesuatu. Cara mengatasi anak yang sudah terlanjur sering berbohong. Orang tua harus terlebih dahulu menganalisis mengapa anak-anak mereka berbohong dan apa yang membuat mereka berbohong pada orang tua. Jadi mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama yaitu panutan kejujuran apapun yang terjadi. Orang tua adalah contoh utama untuk anak-anaknya. Menjadi panutan kejujuran berarti hanya mengatakan kebenaran sepanjang waktu. Misalnya, orang tua tidak boleh berbohong tentang usia anak mereka saat membeli tiket masuk taman bermain. Memang tampak sepele, tapi anak-anak kan selalu meniru apa yang mereka lihat. Sehingga tanggung jawab orang tua untuk selalu bersikap jujur dimanapun dan menjadi panutan yang baik bagi anak-anak. 2. Jelaskan tentang kebenaran versus kebohongan. Jika seorang anak tahu perbedaan utama antara mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan yang berbohong, maka dia tidak akan pernah berbohong dalam hidupnya. Orang tua harus sigap mengambil langkah dan menjelaskan konsekuensi dari kebohongan. Ajari anak-anak menyeimbangkan kejujuran dengan belas kasih pada tahap awal. Ini adalah keterampilan sosial yang harus dipelajari setiap anak dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu beri satu peringatan. Misalnya, ketika mendapati anak berbohong, beri mereka satu peringatan atau kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Alih-alih memarahi anak, meminta untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Juga buat mereka sadar bahwa jika mereka ketahuan berbohong, maka mereka akan menerima hukuman tambahan. Yang keempat yaitu minta bantuan profesional. Ketika berbohong telah menjadi kebiasaan dan ancaman serius bagi anak-anak, tak ada salahnya untuk meminta bantuan profesional. Misalnya, jika seorang anak berbohong dan menyebabkan masalah di sekolah, maka segera cari bantuan profesional. Lebih baik berurusan dengan masalah pada tahap awal daripada menanganinya pada tahap puncak. Nomor 5 yaitu bedakan alasan untuk berbohong. Ada banyak alasan bagi anak-anak untuk berbohong. Orang tua harus membedakan alasan kebohongan. Ini akan membantu orang tua mengembangkan rencana untuk menanganinya. Anak-anak prasekolah sering berbohong dalam situasi itu. Orang tua harus bertanya apakah itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Ini akan membuat mereka menyadari perbedaan antara kenyataan dan fantasi. Nomor 6 yaitu diskusikan konsekuensi ketika anak berbohong. Maka beritahu anak tentang konsekuensi alami dari berbohong. Jelaskan kepadanya bahwa jika dia berbohong maka sulit bagimu sebagai orang tua untuk percaya padanya. Bahkan ketika dia mengatakan yang sebenarnya, buat dia sadar bahwa masyarakat atau orang-orang di sekitarnya tidak menyukai orang yang berbohong. 7. Berikan contoh yang baik. Wajar jika anak-anak mempelajari segalanya dengan mengamati perilaku orang lain, termasuk orang tuanya. Sebagai orang tua, kamu tidak dapat membuat mereka berhenti berbohong melalui petunjuk dengan kata-kata. Pastikan kamu tidak berbohong di depan anak-anak, karena secara tidak langsung atau tidak sengaja itu akan mengajari anak bahwa berbohong dapat diterima. Nomor 8 yaitu menghargai kejujuran dan pengakuan. Ketika anak berani jujur mengatakan yang sebenarnya, hargai dan dorong mereka. Kamu tidak akan menyangka betapa besar efek positifnya jika kamu sebagai orang tua tidak bisa menerima usaha anak untuk bersikap jujur. Kamu bisa menghargainya dengan pujian. Terima kasih sudah bersikap dewasa. Ayah tahu betapa sulitnya bagimu untuk memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Yang kesembilan, jangan pernah panggil anak pembohong. Hal ini adalah yang paling penting yang harus diingat oleh semua orang tua. Karena jika kamu sampai mengatakan bahwa anakmu pembohong, itu akan membekas selama pada diri anak-anak. Dia memandang dirinya sebagai pembohong dan berperilaku serta bertindak sesuai dengan itu. Pernyataan seperti itu akan berdampak negatif pada kehidupan anak. Nomor 10 yaitu rayakan kesalahan. Ya, rayakan kesalahan. Karena itu akan membantu kita membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Jika anak tahu bahwa kamu tidak akan kecewa atau tidak akan marah ketika mereka mengacau, mereka pasti akan membagikan segala dengan lebih jujur kepada Anda.
Instrumen analisis data. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa instrumen adalah alat yang diperlukan untuk mengerjakan sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data. Dalam proses penelitian, instrumen berkaitan erat dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan antara lain laptop dan gadget, serta objek yang diamati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.